Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Alena pulang bukan karena mengalah dan membiarkan Abian dekat dengan Sekar, tapi karena Alena merasa tubuhnya sedang tidak enak badan. Mungkin karena hampir seharian ini dia berdiri di bawah teriknya matahari dengan perut yang belum terisi. Lalu tadi sebelum pergi bersama Abian, Alena hanya mengisi perutnya dengan sedikit makanan. Lagi pula, untuk apa Alena bertahan di kediaman Atmajaya kalau kehadirannya saja tidak diinginkan? Kini ia tahu kenapa Abian membawanya ke tempat tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membuatnya sakit hati dengan kedekatan pria itu bersama mantan kekasihnya. Kenapa lama sekali? Alena menatap ke kiri dan ke kanan mencari taksi online yang dipesannya. Karena sudah 10 menit lamanya dia berdiri di depan gerbang kediaman Atmajaya, namun taksi yang dipesannya belum juga datang. Nona, jika Anda sedang menunggu jemputan, lebih baik menunggu di dalam sana. Orang yang bertugas menjaga keamanan di kediaman Atmajaya menunjuk pos satpam yang berada tepat di samping kanan. Alena tampak berpikir sesaat, lalu menerima tawaran tersebut karena memang tubuhnya sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Namun saat Alena hendak duduk di kursi yang ada di pos satpam tersebut, dia melihat mobil Abian yang hendak keluar dari gerbang. Dengan tersenyum, Alena pun segera berdiri ingin menghampiri mobil yang tengah berhenti itu karena Abian sedang berbicara dengan penjaga gerbang. Namun langkah kakinya terhenti saat melihat sosok yang duduk di samping suaminya, seorang wanita cantik yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sekar. Bodohnya aku yang berpikir kau mengetahui kepergianku dan hendak menyusul. Alena tersenyum sinis sambil mengepalkan kedua tangannya. Rasa sesak kembali menghantam luka yang belum mengering di hatinya karena lagi-lagi Abian menorehkan luka tersebut lebih dalam lagi. Hari ini kau bebas pergi bersama wanita itu, tapi hanya hari ini karena aku tidak akan membiarkan kau pergi bersama wanita lain lagi. Alena menatap mobil Abian yang semakin menjauh. Nona, sepertinya jemputan Anda sudah datang. Penjaga keamanan itu menunjuk sebuah mobil hitam yang berhenti tepat di depan gerbang. Alena menatap mobil tersebut, lalu segera pergi setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih karena sudah diperbolehkan untuk menunggu di pos tersebut. Alena yang sudah masuk ke dalam taksi yang dipesannya meminta pada supir untuk merubah tempat tujuan. Dia sudah tidak bersemangat untuk pulang karena takut Abian membawa Sekar ke rumah mereka hanya untuk membuatnya sakit hati seperti yang sudah-sudah. Alena bahkan sampai rela membayar 3 kali lipat pada supir itu hanya untuk membawanya ke tempat yang diinginkannya, tempat masa kecilnya dulu di mana seluruh keluarganya sering berkumpul bercanda ria, tempat di mana para kakak sepupunya selalu melindunginya di saat dia sedang bersedih. Tempat itu tidak lain dan tidak bukan adalah mansion utama. Meski Alena tidak bisa masuk ke dalam mansion tersebut, tapi setidaknya dia bisa melihat mansion utama dari kejauhan untuk mengobati rasa rindunya. Nona, apa tidak apa-apa berhenti di sini? Supir itu merasa asing dengan tempat tersebut, tempat di mana hanya ada satu bangunan mewah dan luas yang berada tidak jauh dari mobilnya berhenti. Selebihnya hanya ada pohon di sepanjang jalan tanpa ada kendaraan lainnya. Tidak apa-apa, jawab Alena sambil menatap mansion utama dengan penuh kerinduan.
Dia mengingat kembali kenangan bersama Alana, Alona, dan Aluna di mansion tersebut, tempat berkumpulnya keluarga mereka jika pulang ke Jakarta. Dan sekarang ia tidak bisa masuk ke dalam mansion utama karena kesalahan yang diperbuatnya. Namun, jika ditanya apakah Alena menyesali apa yang sudah diperbuatnya, maka jawabannya tidak, karena dia merasa berhak meraih cintanya, meskipun harus membuat Alana terluka. Lama Alena diam menatap mansion utama dengan pikiran yang melayang entah kemana, sampai pada akhirnya ia melihat mobil mewah yang hendak keluar dari mansion utama. "Pak, cepat jalan," ucapnya pada sang supir. Dia tidak mau kalau sampai ada anggota keluarga Alberto yang mengetahui keberadaannya. "Baik, Nona." Supir itu pun segera memutar mobilnya, meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, di tempat yang lainnya, tampak seorang pria tampan yang tengah menunggu kedatangan seseorang dengan raut wajah yang tegang bercampur emosi. Rahangnya mengeras dan tatapan matanya terus menatap ke arah gerbang di depan sana. "Kemana dia?" Abian menatap jam di pergelangan tangannya. Berani sekali dia pulang lebih dulu dan sampai sekarang belum sampai. Dia memang mengetahui Alena pergi dari kediaman Atmajaya. Itu sebabnya dia juga segera berpamitan pada kedua orang tuanya untuk menyusul wanita itu, karena Abian tahu sangat sulit mencari kendaraan di daerah tersebut, apalagi tengah malam. Namun saat dirinya hendak pulang, Ibu Ayuning meminta tolong untuk mengantar Sekar pulang ke rumahnya. Tadinya Abian hendak menolak permintaan tersebut, tapi saat melihat sosok Alena yang tengah berjalan menuju pos keamanan di dekat gerbang, dia pun dengan bersemangat menuruti permintaan tersebut. Abian ingin membuat hati Alena kembali sakit dengan memperlihatkan dirinya pulang bersama Sekar. Itulah mengapa mobilnya berhenti dan jendelanya dibuka tepat di pintu gerbang agar Alena melihat semuanya. Ya, Abian memang selabil itu jika berkaitan dengan Alena. Terkadang dia merasa khawatir, namun sedetik kemudian dia merasa marah dan ingin menyakiti wanita itu hanya dengan melihat wajahnya. Seandainya kejadian itu tidak pernah terjadi, aku pasti tidak akan membencimu sedalam ini. Flashback on. "Buka pintunya!" Suara ketukan dari luar yang begitu keras membuat kedua orang yang tengah berbaring di atas ranjang terusik dari tidurnya. "Kepalaku!" Abian yang terbangun dari tidurnya langsung memijat kepalanya yang terasa berat sambil menyandar di headboard. Mendengar suara lengguhan seseorang, Abian terkejut dan langsung menatap ke samping, menatap pada seorang wanita yang berbaring di sisinya. "Kau?" Dia begitu terkejut, apalagi saat melihat wanita yang berbaring itu tidak mengenakan pakaian. Terlihat dari bagian atas yang tidak tertutup selimut. Dengan jantung yang berdetak dengan cepat, Abian memeriksa keadaannya. Dia pun kembali terkejut saat menyadari tubuhnya juga sama tanpa sehelai benang pun. Apa yang terjadi? Abian menatap tajam pada wanita yang ada di sampingnya. "Alena, apa yang terjadi?" Ya, dia tahu betul wanita yang tidur di sampingnya adalah Alena, karena seingat Abian, terakhir kali mereka berada di tempat yang sama, yaitu sebuah klub. Mereka memang sengaja membuat janji bertemu di sana bersama Alona, Aluna, dan tentunya bersama kekasihnya Alana. Namun yang datang ke tempat tersebut hanya Aluna dan Alena, sementara Alona dan Alana tidak menampakkan batang hidungnya.
Hingga akhirnya Aluna menyerah menunggu kedua saudara kembarnya dan memilih pulang lebih dulu, hingga yang tersisa hanya dirinya dan Alena yang masih menunggu kedatangan calon tunangannya dan Alona. "Alena, jawab, apa yang terjadi pada kita?" sentak Abian dengan wajah yang panik dan semakin panik saat mendengar pintu kamar yang terus diketuk dari luar. Aku, Alena terdiam sambil menarik selimut untuk menutupi tubuh atasnya yang polos. "Jawab, Alena!" Abian berteriak frustasi saat Alena hanya diam saja. Dia bukan anak kecil yang tidak tahu apa yang sudah terjadi pada mereka, terlebih dengan keadaan keduanya yang berada di satu ranjang yang sama dengan keadaan polos tanpa sehelai benang pun. "Kenapa jadi seperti ini?" umpat Abian sambil mencoba mengingat-ingat kembali apa yang terjadi sampai mereka berada di atas tempat tidur yang sama. Belum sempat mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya, Abian terkejut saat melihat pintu yang sejak tadi diketuk dari luar kini terbuka lebar. Brak! "Alena, Abian!" pekik Daisy dengan wajah yang terkejut saat mendapati putri keduanya berada di satu ranjang dan satu selimut yang sama dengan kekasih Alana. Alena dan Abian yang terkejut refleks mengencangkan genggaman pada selimut untuk menutupi tubuh polos mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" teriak Daisy dengan wajah yang panik. Lalu sedetik kemudian ia pun tak sadarkan diri karena terlalu terkejut melihat pemandangan yang ada di depan matanya. "Daisy!" Anthony dengan cekatan menahan tubuh istrinya agar tidak terjatuh. Sementara beberapa orang yang berdiri di belakang pasangan suami istri itu memilih diam dengan tatapan tajam menatap kedua orang yang berada di atas tempat tidur. "Alana," lirih Abian saat menyadari kekasihnya berdiri di antara Aluna dan Alona. Dapat ia lihat wajah wanitanya yang datar tanpa ekspresi apapun, hanya kilatan kemarahan dan kesedihan yang terpancar di kedua mata wanita cantik itu. "Al, ini semua tidak seperti yang kau lihat. Kami tidak..." "Dasar bajingan!" Anthony menghampiri Abian setelah menyuruh Aluna menjaga Daisy dan tanpa banyak kata memberikan bogem mentah pada calon menantunya itu. "Ah!" teriak semua orang yang ada di ruangan tersebut saat Anthony memukul Abian, terkecuali Alana yang masih diam menatap ke arah Alena yang terlihat ikut berteriak. "Berani sekali kau meniduri putriku!" Anthony menghajar kembali calon menantunya itu. "Dedi, hentikan!" Alena berteriak sambil berusaha menahan pukulan pada Abian dengan cara memeluk pria itu sambil mempertahankan selimut untuk menutupi tubuhnya dan Abian. "Alena, menyingkir!" Anthony begitu marah saat melihat putrinya begitu melindungi Abian. "Jangan, Dad, jangan pukul Abian!" pinta Alena dengan menangis. "Lepas, Alena!" Abian mendorong tubuh Alena dengan kasar karena tidak ingin membuat Alana semakin salah paham. Melihat Alena yang didorong dengan kasar di depan matanya semakin membuat Anthony naik pitam. Dia kembali menghajar Abian dengan membabi buta tanpa memperdulikan teriakan putri-putrinya yang meminta untuk menghentikan tindakannya. Karena yang ada di pikirannya saat ini adalah membuat Abian terluka parah karena sudah berani menyakiti kedua putrinya.